jurnalistik Indonesia, ada satu nama yang telah menjadi simbol kecerdasan, ketegasan, dan integritas, yaitu Najwa Shihab. Ia adalah seorang jurnalis, presenter, sekaligus pengusaha yang dikenal karena keberaniannya bertanya dan ketajamannya menganalisis isu-isu penting bangsa. Halo teman-teman, menjaga tutur merawat akur. Najwa Shihab lahir di Ujung Padang, Sulawesi Selatan pada tanggal 16 September 1977. Ia adalah anak kedua dari 5 bersaudara, putri dari pasangan Profesor Quraisy Shihab, seorang cendekiawan Al-Quran dan mantan Menteri Agama, serta Fatmawati Assegaf. Keberagaman, Anda juga sepakat bahwa itu memperkuat kita dan bukan memperlemah? Iya, jadi kalau kita bicara Bhinneka Tunggal Ika, saya rasa harus jadi satu. Seringkali kita hanya merayakan keberagaman, lupa untuk merayakan persatuan. Padahal persatuan ini tidak kalah penting. Jadi merawat keberagaman itu dalam semangat persatuan. Tapi kalau kita hanya merawat keberagaman tanpa diberikan merawat persatuan, di situ kemudian terasa sebagai problem. Hebatnya Indonesia karena kita katakan Bhinneka Tunggal Ika. Kita tidak hanya mengatakan bineka, tapi kita dua-duanya merayakan keberagaman dan merayakan persatuan. Awalnya, Najwa sempat magang di RCTI, di mana ia menemukan kecintaannya pada dunia jurnalistik. Namun, pada tahun 2000, ia memutuskan untuk bergabung dengan Metro TV, tempat di mana bakat dan dedikasinya benar-benar bersinar. Dari seorang reporter lapangan, Najwa dengan cepat naik menjadi anchor di berbagai program berita prime time, seperti Metro Hari Ini dan Suara Anda. Salah satu momen paling mengesankan dalam karirnya adalah saat meliput bencana tsunami Aceh tahun 2004. Di tengah kehancuran dan duka, Najwa menyampaikan laporan dengan empati dan kejujuran yang menyentuh hati jutaan penonton di seluruh Indonesia. Iya Pak Surya, seperti contohnya misalnya setiap hari selalu ada puluhan warga datang ke kami ke Metro TV bilang, Mbak Metro, kami ngelihat ada anak saya di pengungsian. Waktu itu tayang di Headline News jam 7. Anak saya itu pakai bajunya cuma pakai kaos, lagi menangis. Di mana Mbak itu anak saya? Di mana saya bisa menemukan anak saya? Itu pokoknya yang ada di Metro TV. Kemudian kami dengan keterbatasan alat, keterbatasan SDM, keterbatasan tenaga, kami tetap berusaha untuk mencarikan. Kami memutar kaset satu demi satu untuk bisa menemukan di mana, karena kami beban Pak, kami beban moral kami. Itu sudah tayang di Metro, mereka bilang itu tayang di Metro, anak saya selamat, tolong beritahu kami di mana anak kami. Kami bilang, Pak, tanya ke posko Pak, itu posko seharusnya punya data. Tapi memang bahkan Pak Surya, data di posko, bahkan posko, maaf ya Pak, saya jadi sering sekali emosional sekarang Pak. Najwa. Tidak apa-apa Najwa. Ya, jadi Pak, data di posko itu bahkan data kasar saja tidak ada Pak. Jadi ketika ditanya Banda Aceh, oke, mana relokasi pengungsi, mana warga-warga yang apakah sudah dikumpulkan warga-warga di titik-titik pengungsi tertentu. Kemudian berapa kabupaten di Aceh nih yang saat ini rusak. Ini kan Banda Aceh kan ini di depan mata semua orang sekarang kumpul di sini. Itu saja tidak ada koordinasi. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang di Melabo misalnya? Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang di pesisir pantai barat yang katanya informasi di sana sudah sangat menyedihkan. Ini kita membuang-buang waktu Pak. Ini sudah 5 hari. Ya. Kita harus cepat bergerak. Koordinasi harus segera dilakukan. Baik. Ya, Inilah makanya kita. Pada tahun 2008, Najwa mendapatkan beasiswa dari pemerintah Australia untuk melanjutkan studi Magister Hukum Media di Melbourne Law School. Langkah ini semakin memperkuat pemahamannya tentang etika hukum dan kebebasan pers. Pada tahun 2017, melalui episode Catatan Tanpa Titik, Najwa resmi mengundurkan diri dari Metro TV. Namun itu bukan akhir. Tahun berikutnya, Mata Najwa kembali tayang di Trans 7. Dan Najwa mendirikan Narasi, sebuah perusahaan media independen yang berfokus pada jurnalisme digital dan konten kreatif. Saya kalau begini sedih. Kita di situ lagi. Beda. Oke. Saya mau tanya sesuatu, yaitu apa hal terpenting
yang didapat oleh Kak Nana selama 8 tahun menjadi tuan rumah Mata Najwa? Belajar ya, saya merasa saya belajar banyak sekali. Dari setiap narasumber yang saya wawancara, dari setiap topik yang saya angkat, dari semua interaksi yang terjadi. Saya merasa proses pembelajarannya luar biasa dalam. Dan rasanya bahagia kalau ternyata yang belajar bukan hanya saya yang di depan kamera, tetapi pemirsa yang menonton dari layar kaca juga bisa belajar. Itu kebahagiaan yang tak ternilai rasanya. Sepanjang karirnya, Najwa telah menerima banyak penghargaan bergengsi, diantaranya Insan Pertelevisian Terbaik, Panasonic Global Awards 2015, The Influential Woman of the Year Elle Magazine 2015, Most Progressive Figure Forbes 2016, Young Global Leader World Economy Forum 2018, Public Figure Inspiratif Terpopuler Indonesia Televisi Award 2022 dan 2023. Semua penghargaan itu bukan sekedar simbol, tapi bukti dedikasi seorang jurnalis yang tak pernah berhenti mencari kebenaran. Rama Datau, Ketua Penyelenggara Panasonic Global Awards. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman, saya teringat beberapa waktu lalu ada survei. 92% penduduk Indonesia mendapatkan informasi dan hiburan terutama dari televisi. Industri kita ini, teman-teman, industri yang luar biasa berpengaruh. Apapun yang kita tampilkan di depan layar akan membawa dampak besar atau kecil terhadap bagaimana wajah dan kepribadian negeri. Penghargaan ini, Insan Televisi Terbaik, akan selalu menjadi pengingat bahwa ini adalah tanggung jawab dan kebanggaan profesi yang tidak boleh dianggap enteng. Terima kasih banyak atas itu. Najwa Shihab bukan sekadar pembawa berita. Ia adalah suara dari nurani publik, simbol perempuan Indonesia yang berani, cerdas, dan menginspirasi. Dengan kata-kata, ia membuka pikiran. Dengan keberanian, ia menggugah bangsa. Dan dengan karya, ia meninggalkan jejak yang akan selalu dikenang.